Foto, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, ini di sebelah saya ini sebuah mobil Kevin ya, atau mobil barang. Kita lihat stnk-nya mobil barang juga. Tapi kalau saya lihat mobil ini selain mobil barang, juga sebenarnya mobil yang punya kelas yang sangat elit. Kenapa? Karena mobil ini memang fungsi mobil barang, tapi fiturnya dan tampilannya saya pikir wow, luar biasa mewah. Nah, ini dia Hilux tahun 2013, manual transmisi tipe G dengan double garden. Mobil ini 2500 cc dan tampilannya sangat oke dan keren. Coba kita lihat kenapa saya bilang keren mobil ini. Selain fungsi mobil barang, ini juga mobil yang sangat layak atau pantas dibawa ke kondangan ya, atau ke acara-acara lain yang memang kita nyaman atau cocok membawa mobil ini. Jadi mobil ini serba bisa dibawa kemana saja, mau bekerja, mengangkut barang dan penumpang juga oke. Ayo kita saksikan. Kita lihat-lihat dari bagian depan mobil ini yang tipe G ini lampunya berukuran sangat lebar ya. Jadi lampu sennya disematkan di dalam sebelah kiri ya. Lampunya memang masih halogen yang biasa. Lalu di grillnya itu dibentuk trapesium, pada sekelilingnya itu diberi aksen krom. Lalu tengahnya emblem Toyota. Nah, bagian grillnya itu diberi seperti warna warna gelap kayak hitam piano gitu. Oke. Nah, ini lagi yang membuat mobil ini lebih menarik. Fog lampnya juga sudah diberi aksen krom. Oke. Pada kiri dan kanan. Lalu di bagian kap mesinnya ada rongga untuk saluran udara ke kabin mesin. Lihat bagian fendernya, ini terlihat lebih elegan ya, lihat lebih tebal. Nah, velgnya juga untuk tipe G termasuk modis ya, dan bagus. Untuk velgnya menggunakan ring 15. Kalau kita lihat untuk mobil barang ini menggunakan velg yang terbilang sudah cukup modern dan canggih, bagus ya. Lihat, lalu sudah ada menggunakan pijakan ya, lalu spionnya ini sudah menggunakan electric mirror, juga sudah bisa retractable mirror. Nah, dan di bagian penutup cover spion dibuat lapisan krom, dan ini sudah dilengkapi dengan lampu sein pada spion kiri dan kanan. Nah, untuk handle penutup pintu ini juga termasuk mewah ya. Jadi untuk mobil barang dengan cara yang membuat seperti ini yang mirip sedan dan dengan warna krom juga, ini sangat mewah dan elegan. Lalu kita ke bagian samping lagi belakang. Nah, untuk baknya ini termasuk ukuran lebar ya, dibandingkan double cabin yang kita lain. Ini volume muatannya saya rasa ini paling luas. Lalu ini lapisannya menggunakan bahan campuran sebenarnya, plastik dan fiber gitu, enggak agak lebih ringan. Kita lihat ini kelebihannya adalah mengurangi efek korosi, jadi membersihkannya sangat mudah. Sisa-sisa sampah ataupun muatan juga sangat mudah dibersihkan.
Lalu sudah dilengkapi dengan untuk handle ya, bantu pengaman atau pengikat pada bagian sisinya, ada 4 buah di sini. Oke. Satu lagi yang saya bilang tadi membuat mobil ini termasuk mewah dari sisi luarnya. Ini lihat dalam bukanya, seperti ini bisa dilebarkan, sudah diganti. Ini aman ya, menggunakan kawat besi, seperti ini. Lalu sudah dilengkapi dengan tambahan lampu. Lihat, bisa Hilux dengan PG-nya. Dan mobil ini adalah menggunakan mesin TNG turbo. Permukaan lampu juga didesain dengan sangat bagus ya di sini, jadi tidak mengganggu dan dibilang penempatannya juga sangat bagus. Lihat bumper belakang ini. Selain campuran plastik pada bagian atas, ini juga akan memberikan kesan mewah karena sudah ditambah dengan krom. Nah, jadi bagian belakangnya juga sekalipun dia mobil barang, ini kalau kita lihat sepintas dari sisi eksteriornya memberikan nilai yang sangat mewah. Jadi tidak malu-maluin kan kalau misalnya mau dibawa ke mall atau ke undangan, ini juga sudah kategori layak. Tapi kelemahannya adalah dengan bodi yang cukup panjang seperti ini. Untuk pemakaian dalam kota ada kesulitan, yaitu kadang kita untuk mencari tempat parkir agak sulit ya. Lalu bagi kita di perkotaan dengan jalan dan area parkir yang sempit, ini kita perlu harus lebih ekstra hati-hati, bahkan lebih ekstra teliti supaya space untuk kita meletakkan mobil juga pada posisi aman. Sekarang kita coba lihat di bagian interiornya. Ini lapisan atau door trim di bagian pintu depan sebelah kanan ini sudah menggunakan all auto, baik untuk kaca juga untuk pintu. Lalu di sini ada juga pengunci untuk jendela ya. Nah, ini central locknya. Lalu di bagian door trim ini lihat, ini bahannya bagus ya, seperti bahan kabin pesawat. Nah, ini memang campuran plastik tapi ini termasuk mewah. Lalu di sini ada ruang penyimpanan, ada cup holder 1, di bawahnya ada speaker. Coba lihat ke bagian depannya lagi. Ini di sini untuk apa ya, tombol untuk larap, tapi ini belum diaktifkan. Lalu ini penggerak kaca spion ke kiri dan ke kanan. Lalu ini tombol untuk retractable mirrornya. Oke. Lalu ini untuk pengaturan lampu senja. Di bagian setir, ini tadi kenapa saya bilang ini mobil barang, tapi safety-nya juga sudah diperhitungkan, kemewahannya juga, fiturnya sudah diperhitungkan. Ini mobil sudah menggunakan airbag, dual airbag, satu di setir dan di dashboard. Lalu mobil ini juga dengan kategori mobil barang sudah menggunakan steering power untuk pengaturan sound ya. Jadi tinggal kita mau menambah volume misalnya atau nge-track untuk radio, ini sudah ada di sini. Bahkan modenya juga sudah ada di sini. Jadi sudah termasuk kategori fiturnya sangat membantu untuk kita mengubah baik pengaturan volume suara ataupun memilih track radio maupun musik. Ini MID-nya sudah iluminatif sebenarnya, lalu bentuknya modelnya mirip-mirip seperti yang di Innova. Di sini sudah ada beberapa indikator yang standar lah ya, untuk BBM, terus mengukur suhu mesin, baterai, oli, dan lain-lain. Oke, cukup standar kalau MID-nya. Lalu kita beralih ke bagian tengah. Ini MID apanya? Ini head unitnya. Head unitnya bisa kita lihat standar masih buatan Toyota, tapi ini belum menggunakan monitor display ya. Coba kita hidupkan radionya. Nah, lihat. Ini bisa kita atur, masih bisa berfungsi ya. Misalnya pengaturan soundnya lumayan bagus. Jadi untuk entertain ini sangat oke nih ya.
Oke, soundnya bagus ya. Jadi bisa USB, bisa CD, radio FM dan AM. Oke, ini AC-nya masih berfungsi ya. Ini AC-nya. Oke, ini AC-nya termasuk bagus pada dingin. Lalu di sini ada ruang penyimpanan kecil, sama di sebelah kanan juga. Oke, kita ke bagian bawah. Ini untuk pengaturan fogging. Ini ada soket untuk api. Di sini juga ada untuk namanya pemutar MP3. Di sini ada USB juga untuk kabel aux. Lalu di sebelah kiri ada ini laci. Muatannya lumayan. Ini soft ya. Nah, lalu di sini ada cup holder. Ini ada cup holder, bisa untuk botol minuman. Lalu kita beralih ke bagian kompartemen atas, lengkapi dengan face safe-nya ada di sebelah kiri dan kanan ya. Ini juga. Ini. Oke. Lalu di tengah ini ada penerangan. Tinggal tekan, dia akan hidup. Sebelah kiri dan kanan. Ini ada juga ruang penyimpanan, tinggal tekan. Ya, misalnya untuk STNK ataupun kacamata, ini tempatnya sudah cukup. Coba lihat untuk langit-langit masih bagus. Ini dilapis dengan seperti baldru ya. Ini di sini ada lampu penerangan. Oke. Lalu mobil ini sudah menggunakan glass antena, itu ada di kaca bagian belakang. Ini untuk door trim pintu sebelah kiri depan. Lihat, ini ori juga sangat bagus ya, mewah. Nah, untuk joknya sendiri ini sudah diperbarui ya. Ini bukan bawaan aslinya lagi. Jadi kalau bawaan aslinya mobil tipe G Hilux 2013 ini menggunakan baldru. Jadi warnanya disesuaikan dengan warna kabin yang warna krem seperti itu di door trim. Tapi ini sudah dilapis dengan kulit warna coklat. Lalu ini rem tangannya biasa. Ini dia persneling double garden, itu untuk persneling pendeknya. Coba perhatikan. Jadi ada beberapa fungsi ya. Persnelingnya untuk double gardennya ini sangat cocok dibawa ke berbagai medan jalan, bagi curam yang berlumpur, yang licin, terjal atau bebatuan keras, bisa digunakan. Kabin bagian belakang ini sama ya, kalau ini juga di belakang berbeda dengan depan. Ada pengaturan untuk kaca, jendela, lalu ada penyimpanan seperti ini, cup holder 1-2, speaker. Nah, belakang ada juga dengan apa? Jadi di belakang termasuk luas ya kabinnya sebenarnya. Ini hampir sama dengan mobil penumpang pada umumnya. Sekalipun di mobil barang, ukuran untuk penumpang belakang selalu diperhatikan. Ini untuk apa? Atas kepala, jarak kaki, ini masih kategori aman. Tapi kelemahannya ini tidak bisa diatur untuk sandaran kemiringan kursi penumpang di bagian belakang. Jadi dia statis seperti ini. Ya. Dan salah satu menurut saya yang perlu juga diperhatikan, mobil ini untuk penumpang di belakang terasa sekali suspensinya itu keras. Jadi untuk kita bagi yang ingin menggunakan mobil ini, nah solusinya kalau mobil ini dan kosong mau kita bawa jalan jauh misalnya, agar suspensinya tidak keras terasa terutama di belakang, bisa kita bawa beban tambahan di belakang, jadi mengurangi getaran ataupun kerasnya suspensi bagian belakang, karena memang untuk suspensinya dirancang untuk membawa barang. Lalu sedikit tambahan ya, di belakang juga sudah dilengkapi dengan cup holder untuk penumpang, ada 2 buah. Oke. Nah ini dia
Jadi untuk mobil penumpangnya, jadi untuk mobil barang seperti saya bilang tadi, ini sudah cukup mumpuni, cukup mewah, fiturnya cukup oke, membuat kita bisa nyaman menggunakannya. Terus lantainya juga sudah dilapis ya. Ini. Nah, lalu konsol box ada di bagian tengah. Ini tidak terlalu besar tapi cukup untuk penyimpanan ya. Ini konsol boxnya. Oke. Ini jam digitalnya masih berfungsi dengan baik ya. Nah, ini sensor untuk seatbeltnya untuk passenger. Jadi saat menumpang sudah duduk di depan lalu belum memasang sabuk pengaman, maka sensor ini akan menyala dengan otomatis. Bensinnya manual 2500 cc. Mobil ini mampu mengeluarkan tenaga 140 PS pada 3400 rpm. Ini dia suara mesinnya ya. Sangat gahar sekali, garang. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, sekarang kita coba dulu bawa jalan ya mobilnya. Nah, mobil ini akselerasinya termasuk lumayan bagus dibanding dengan ukuran bodi mobil yang cukup panjang dan lebar ya. Nah, untuk kemampuan mesinnya saya pikir ini sangat mumpuni, luar biasa. Termasuk juga yang paling membuat saya terkesan dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan, BBM-nya termasuk irit karena dalam kota dia bisa hanya membutuhkan ya 11,5 kilometer untuk 1 liternya. Lalu untuk di luar kota atau jalanan yang rata malah bisa 1:14,5 itu 1,15. Jadi luar biasa. Memang kita coba beberapa kali pemakaian dengan berbagai kondisi medan jalan, tetap hasilnya sama. Ini termasuk mobil yang sangat irit untuk kategori mobil barang. Nah, lalu bisa kita dengar ya, suara turbonya cukup gahar ya, cukup garang ya. Nah, di performa mesinnya terbilang lumayan responsif, apalagi dengan dibantu oleh kerja turbo. Cuman sedikit pengalaman mobil tipe ini, sebaiknya memang sebelum kita gunakan harus dipanaskan dulu mesinnya. Nah, kalau tidak dipanaskan, pengalaman saya pernah coba, ini mobilnya bisa agak ngadet ya, atau bahkan pernah tiba-tiba mati padahal kita sedang membawa beban yang berat dan di jalannya agak menanjak. Jadi perlu kita perhatikan, selalu menyempatkan untuk memanaskan mesin sebelum berkendara, karena itu bisa mempengaruhi kerja mesin. Dan yang tadi ya, kita juga jangan sampai terganggu. Lalu untuk setirnya ini termasuk ringan ya, feedbacknya juga enak, terutama saat kita misalnya bawa di jalanan yang berat, menikung, termasuk ini ringan, rasanya ringan, feedbacknya juga bagus, putarannya juga lumayan. Jadi seperti saya bilang tadi, kita mau pakai di kota
mau pakai ngangkut barang, mau pakai keluar kota, ke medan yang berat-berat, mobil ini mumpuni sekali untuk digunakan. Nah, cuma itu tadi kan kita melakukan putaran karena ukurannya lumayan panjang, kita harus gak jauh ini ngeround ya. Dan kalau kita gunakan untuk keperluan dalam kota, ya harus banyak bersabar, apalagi di tengah jalanan yang mungkin sering macet. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini memang salah satu juga kalau kelemahannya saya rasa di suspensinya. Ini kurang nyaman untuk kita bawa hanya untuk keperluan biasa, misalnya saat kita melewati jalanan berlubang, nah misalnya tuh, atau kondisi tidur misalnya, atau jalanan yang kasar, itu guncangannya sangat terasa sekali seperti tadi. Lalu kadang posisi kita di dalam juga, keseluruhan mobil dengan penumpang dengan isinya seperti bergoyang. Itu satu kelemahannya, jadi kurang nyaman untuk digunakan kalau kita misalnya membawa anak-anak atau bayi, wanita hamil, lansia, orang sakit, terutama untuk perjalanan jauh ya. Jadi kalau suspensinya memang dirancang untuk pengangkutan barang. Nah itu dia. Jadi kalau kita coba ke jalanan yang cukup jauh, misalnya nih ya, kita posisi tidur, itu guncangannya sangat terasa sekali. Jadi kalau penumpang yang duduk di belakang apalagi, dia akan ngerasa itu perut itu kayak dikocok-kocok gitu. Dikocok-kocok, bahkan kita bisa mual ya. Itu dia. Tapi generally saya suka mobil ini, terutama di tampilannya, tenaganya, lalu irit BBM-nya, konsumsi BBM-nya, wow, sekali lagi luar biasa. Istilah saya dan teman-teman, ini mobil untuk ngabisi BBM-nya sampai capek ngabisinya. Iya. Padahal kita sering gunakan untuk perjalanan yang ya berbagai medan yang berat, menanjak, berlumpur, berbatu, tetap konsumsi BBM-nya sangat ekonomis dan tidak rewel sebenarnya. Perawatannya juga mudah. Jadi kesimpulannya, bagi pecinta double cabin Indonesia, ini saya sangat recommended. Di mobil ini bisa dibuat jadi pilihan, terutama tadi mobil barang dengan fitur yang mewah, tampilannya juga modern, timeless. Ini Hilux, apalagi Hilux juga sudah dengan inovasi-inovasi yang terkini. Jadi ini merupakan generasi ke-7 sejak Hilux dimunculkan sekitar tahun 68 ya. Di tahun 2013 yang kita bicarakan ini sudah sampai ke generasi ke-7. Bahkan sekarang kan sudah di generasi 8. Kita nggak tahu, kita masih menunggu apakah Toyota akan mengeluarkan generasi berikutnya. Semoga dengan fitur dan tampilan yang lebih mewah dan gagah. Baik, demikian tadi review kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat.